Beberapa catatan akan dijadikan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyambut baik keberadaan pemuda tani. Kena tipu, pengusaha catering di Banjarbaru rugi belasan juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Bandua. Saudara Anda kembali menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini edisi Rabu 8 Januari tahun 2025. Dan selama kurang lebih 60 menit ke depan kami akan menyampaikan serangkaian peristiwa yang terjadi dalam Kalimantan Selatan hari ini. Bersama saya Mela Azani, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Mengawali Kalimantan Selatan hari ini, Saudara, Dandim 1007 Banjarmasin, Kolonel Infanteri Sigit Purwoko memastikan akan mengevaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Meski baru berjalan beberapa hari, ada beberapa catatan yang menjadi atensi khususnya terkait waktu pengantaran makanan. Pelaksanaan program makan bergizi gratis yang sudah bergulir sejak awal pekan ini mendapat pengawasan intens dari beberapa pihak, tak terkecuali Kodim 1007 Banjarmasin. Sesuai monitoring di beberapa sekolah percontohan, Dandim 1007 Banjarmasin, Kolonel Infanteri Sigit Purwoko mengklaim program MBG berjalan sesuai rencana. Baik standar kebersihan hingga sajian menu sudah sesuai dengan kualitas dan gizi seimbang yang ditetapkan. Karena program MBG baru bergulir, Dandim tak menampik ada beberapa catatan yang perlu dievaluasi agar pelaksanaan di lapangan makin optimal. Evaluasi akan dilakukan salah satunya pada proses pendistribusian dari dapur menuju sekolah-sekolah agar bisa lebih awal sehingga paket makanan sudah tiba sebelum jam istirahat. Jadi tadi waktu pengantaran kita lihat sangat mepet sekali dengan waktu istirahatnya anak-anak, sehingga proses pendistribusinya agak lambat untuk hari ini. Kalau hari pertama kemarin lancar, hari kedua ini ada keterlambatan. Nah, ini kita evaluasi nanti sampai 1 minggu, nanti kita cari solusi. Ya, jangan sampai proses belajar dan istirahat anak-anak terganggu. Kodim 1007 Banjarmasin juga mewanti-wanti penyedia catering selalu mengkonfirmasi apabila menerima tawaran terkait program makan bergizi gratis. Sebab program makan bergizi gratis terindikasi menjadi celah yang dimanfaatkan oknum dan sudah menimbulkan tak sedikit korban terkena penipuan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyambut baik adanya pemuda tani. Diharapkan pemuda tani dapat meningkatkan kinerja produksi pertanian di Kalimantan Selatan menuju swasembada pangan. Gubernur Kalimantan Selatan melalui staf ahli Adi Santoso mengatakan penting bagi Kalimantan Selatan memiliki pemuda tani. Saat ini para petani di Kalimantan Selatan kebanyakan telah berusia 45 tahun ke atas. Untuk itu diperlukan regenerasi petani di Kalimantan Selatan untuk mencetak tenaga pertanian di masa yang akan datang. Terlebih Kalimantan Selatan mendapatkan program cetak sawah seluas 500.000 hektar secara bertahap dalam 4 tahun ke depan, maupun optimasi lahan pertanian yang memerlukan tenaga muda bidang pertanian. Lainnya pemuda tani Kalimantan Selatan agar membina, menjalin kemitraan-kemitraan dari semua institusi, baik pemerintah maupun badan usaha, dalam rangka mensukseskan program-program pemuda tani Kalimantan Selatan untuk mendukung swasembada pangan di Kalimantan Selatan. Memiliki potensi yang besar di bidang pertanian, diharapkan dukungan pemuda tani ini dapat meningkatkan produksi pangan di Kalimantan Selatan menuju swasembada pangan secara nasional dalam 4 tahun ke depan. Memiliki potensi pertanian yang besar, Kalimantan Selatan penting mencetak pemuda tani dan petani pengusaha. Pemuda tani diharapkan berperan besar dalam mewujudkan swasembada pangan dalam 4 tahun ke depan termasuk di Kalimantan Selatan.
Kalimantan Selatan dikenal memiliki lahan pertanian yang sangat potensial untuk dikembangkan lebih baik. Pengembangan pertanian penting untuk mencetak para petani muda yang andal. Para pemuda tani bergabung dalam organisasi Dewan Pengurus Daerah Petani Muda. Dalam wadah ini, petani muda akan mendapatkan pelatihan dan praktek menjadi petani muda yang andal dan berjiwa wirausaha. Sekjen DPP Pemuda Tani RS Suroyo menyampaikan para pemuda tani akan mendapatkan pelatihan pertanian dan menjadi pengusaha bidang pertanian guna menjaga ketahanan pangan dan perbaikan ekonomi petani ke depan. 100 hektar lahan itu nanti dikelola oleh 15 anak muda. Nah, 15 anak muda ini nanti diberikan nama yaitu Brigade Pangan. Nah, Brigade Pangan ini nanti akan mendapatkan bantuan berupa alat mesin pertanian dan bantuan-bantuan lain itu senilai 2,5 miliar ke atas. Seperti itu. Nah, memang mereka difokuskan untuk meningkatkan produktivitas yang ada di daerah-daerah seperti itu. Nah, salah satu daerah fokusnya adalah Kalimantan Selatan ini. Kalimantan Selatan yang kini juga mendapatkan program cetak sawah dan optimasi lahan memerlukan tenaga pemuda tani untuk meningkatkan produksi pangan. Untuk 15 pemuda tani akan mengelola 200 hektar lebih lahan untuk dikembangkan secara berkelompok dengan bantuan dari pemerintah. Potensi pendapatan pemuda tani ini nantinya mencapai 10 juta rupiah per bulan. Jumlah anggota DPD untuk 54, tapi untuk cabang perkiraan belum dihitung semua, perkiraan 150. Itu semua anak-anak petani atau semua dari anak-anak petani itu khusus DPD. Untuk DPC-nya rata-rata petani yang masih di bawah taraf hidup lah gitu ya, yang bergabung. Dan insya Allah kami ingin memajukan, yang paling utama tujuan kami sebenarnya ingin meningkatkan taraf hidup. Dan pastinya regenerasi. Dengan adanya regenerasi petani di Kalimantan Selatan, diharapkan terjadi kesinambungan produksi pertanian di Kalimantan Selatan. Saudara, informasi mengenai petani hidroponik dukung program MBG akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Selamat datang di Kalimantan nan kaya. Sebuah tanah idaman yang indah bagai permata Katulistiwa. Mari kita mengenal karya seni yang melambangkan keelokan. Beberapa batu yang ada sedikit sugestinya, pertama itu berlian untuk kesucian. Yang kedua itu batu akik untuk kesehatan. Yang ketiga jamrud kebijaksanaan. Yang empat batu safir itu kemakmuran. Rubi merah delima untuk keagungan. Perhiasan yang tidak hanya memperindah penampilan, namun ia juga menghubungkan kita dengan akar budaya. Setiap sentuhan detail mencerminkan warisan dan tradisi kita. Hasil batu permata Martapura mempunyai ciri khas dan identitas tersendiri, hasil tambang dari tanah Borneo, sehingga sangat dicintai oleh para turis domestik maupun mancanegara. Permata Borneo adalah bukti kekayaan ragam budaya. Mutu Manikam, Kilau Tradisi Cinta Negeri. Selamat sore bagi Anda yang baru bergabung bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Saudara, program makanan bergizi gratis disambut baik para petani sayur hidroponik. Diharapkan program makan bergizi gratis dapat melibatkan hasil produksi sayuran dari petani hidroponik.
Adanya program makan bergizi gratis dari pemerintah disambut baik para petani hidroponik di Kalimantan Selatan. Saat ini di Kalimantan Selatan telah dilakukan program makan bergizi gratis di beberapa sekolah. Makan bergizi gratis memerlukan ketersediaan sayuran, baik yang berasal dari hidroponik maupun yang konvensional. Disambut gembira para petani sayuran di Kalimantan Selatan. Saat ini produksi hidroponik semakin banyak guna memenuhi berbagai permintaan. Terlebih dengan program makan bergizi gratis diharapkan semakin melibatkan hasil produksi sayur hidroponik seperti selada, kangkung, daun seledri, dan sayuran hidroponik lainnya. Selaku petani, selaku ketua menghimpun kawan-kawan yang memproduksi atau berbudidaya sayur, khususnya hidroponik maupun konvensional, sangat mengharapkan kerjasama dari pihak pemerintah dalam hal penyiapan makanan gratis dan bergizi untuk anak-anak sekolah. Salah satunya dengan mengkonsumsi sayur-sayur dari kami-kami yang bisa kami suplai nanti ke setiap lokasi yang memerlukan. Kebetulan sayur kami juga sudah mempunyai izin edar dan sudah lolos uji bahwa tidak mengandung pestisida dan bahan kimia yang berbahaya. Itu sekitar 30 sampai 40 kg per hari. Iya. Gitu, jadi itu kira-kira bisa untuk menyuplai lagi. Insya Allah cukup untuk mensuplai. Kalau untuk Kalimantan Selatan kini sedikitnya dalam sehari telah mampu melakukan produksi puluhan kilogram sayuran hidroponik yang dijual di berbagai pasar modern dan tradisional. Apabila dilibatkan dalam program makanan bergizi gratis, otomatis akan semakin meningkatkan roda perekonomian para petani hidroponik di Kalimantan Selatan. Pemerintah daerah Kabupaten Tapin ingatkan pemilik usaha catering agar waspada terkait program makan siang bergizi, terlebih dengan permintaan sejumlah uang dari orang yang tak bertanggung jawab. Setelah sukses melaksanakan uji coba makan siang gratis bergizi di 4 sekolah yang ada di Kabupaten Tapin, hingga saat ini program makan siang bergizi gratis belum dimulai oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan belum adanya petunjuk teknis mengenai program tersebut. Untuk itu, pemerintah daerah mengingatkan kepada pemilik usaha catering agar berhati-hati apabila ada yang mengatasnamakan pemerintah daerah terkait program tersebut, seperti meminta sejumlah uang, mengambil bahan pokok, maupun hal lainnya terkait program makan siang gratis. Sekretaris Daerah Tapin Sufiansah mengingatkan kepada pemilik catering agar jangan mempercayai orang yang tidak dikenal mengatasnamakan instansi di Tapin, namun dapat langsung mendatangi dinas di Tapin untuk mengetahui kebenarannya. Pemerintah daerah menghimbau kepada pengusaha catering atau yang lain sebagainya agar jangan cepat percaya dengan informasi-informasi di luar. Kalau ingin informasi lebih lanjut, silakan para pengusaha catering atau pihak-pihak lain yang terkait langsung saja minta informasi ke pemerintah daerah, apakah itu ke Dinas Pendidikan, ke Bapeda maupun ke kantor Bupati sendiri tentang informasi pelaksanaan makan siang gratis untuk anak-anak sekolah dan ibu hamil. Nah, jadi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi di daerah lain. Pemerintah Kabupaten Tapin akan selalu menginformasikan programnya melalui website ataupun media sosial milik pemerintah daerah, sehingga masyarakat diharapkan jangan mudah terkecoh dengan informasi palsu. Saudara, kena tipu pengusaha catering di Banjarbaru rugi belasan juta rupiah. Dan Dim 1006 Banjar imbau pelaku usaha catering waspada penipuan. Salah seorang pengusaha catering makanan di Kota Banjarbaru mengalami kerugian belasan juta rupiah akibat terkena penipuan. Kejadian ini berawal saat pemilik catering mendapat orderan yang mengatasnamakan Kodim 1006 Banjar pada 5 Januari 2025. Orderan berupa makanan kotak sebanyak 150 kotak yang diantar ke kantor Kodim 1006 Banjar. Tidak hanya diminta untuk menyediakan 150 nasi kotak, pemilik catering juga diminta si pemesan untuk membeli ikan kaleng dengan merek tertentu senilai 12 juta rupiah lebih. Bahkan uang pemesanan ikan kaleng sudah terlanjur ditransfer kepada pelaku. Jika ditotal kerugian yang dialami pemilik catering ini senilai 14,8 juta. Dan kejadian ini akan dilaporkan ke Polres Banjarbaru. Komandan Kodim 1006 Banjar, Letnan Kolonel Kavaleri Julkiper Sembiring, mengaku sangat menyayangkan atas kejadian yang dialami pelaku UMKM di Kota Banjarbaru ini. Sebab kejadian ini tidak hanya satu kali. Kodim 1006 Banjar sering dijadikan bahan untuk penipuan seperti ini. Sehingga ia meminta kepolisian agar mengusut tuntas kasus ini.
Saya sudah koordinasi dengan Polres Banjarbaru, tadi saya sudah telepon langsung dengan Kasat-Reskrim. Kemudian saya minta untuk ini segera diusut, sehingga nanti korban ini diminta untuk membuat laporan polisi, sehingga Kasat-Reskrim tadi berjanji untuk mengusut ini. Mudah-mudahan saya berharap ini pelakunya bisa segera tertangkap. Karena memang kejadian ini bukan kali pertama. Jadi sebelumnya sekitar 2 minggu yang lalu juga ada pengusaha catering yang mendapatkan orderan yang sama dengan metode surat yang sama. Hanya pengusaha catering tersebut konfirmasi ke Koramil. Ya, karena itu kejadiannya atau pengusaha catering itu ada di Liang Anggang, dia konfirmasi ke Koramil Liang Anggang. Nah, kemudian Koramil melaporkan kepada saya dan Ramil melaporkan kepada saya sampaikan bahwa itu fiktif. Nah, kemudian juga seminggu yang lalu juga sebelum pelaksanaan haul ada juga pengusaha catering korban hampir menjadi korban, dia juga konfirmasi ke Kodim. Selain itu menyusul telah mulai dilaksanakannya program nasional makan bergizi gratis untuk para peserta didik, Dandi meminta kepada para pelaku usaha di Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar untuk lebih teliti dan berhati-hati jika mendapat orderan yang mengatasnamakan Kodim 1006 Banjar. Kalau ada yang mengalami kasus yang sama, pihak Kodim mempersilahkan untuk mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan anggota Kodim agar tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan. Sopir APG pertanyakan perpanjangan kerjasama. Informasi selengkapnya usai jeda, kami akan kembali. Kalimantan Selatan, tanah yang kaya akan keindahan dan keanekaragaman hayati, termasuk primata endemik yang hampir punah. Rimbunnya hutan mangrove, hidup bekantan yang kini semakin terancam. Primata dengan hidung panjang dan rambut berwarna coklat kemerahan adalah bagian dari warisan alam kita. Bekantan adalah primata endemik Kalimantan yang status konservasinya saat ini terancam punah. Keberadaannya di alam sebagai penanda spesies kunci yang menjaga keseimbangan sebuah ekosistem karena perannya sebagai agen biodiversitas dan agen regenerator hutan. Melestarikan bekantan melalui pemulihan habitatnya, stop perburuan liar. Mari membangun mata rantai kepedulian bersama dengan memuliakan alam. Selamatkan bekantan, selamatkan peradaban manusia. Melalui restorasi hutan mangrove, turut membantu meningkatkan populasi bekantan yang hampir punah. Kita semua memiliki peran dalam melindungi mereka. Jangan biarkan bekantan hanya menjadi kenangan. Saudara, tak kunjung ada kabar perpanjangan kerjasama. Sopir angkutan pelajar gratis atau APG datangi kantor Dishub Banjarbaru. Dishub tekankan perjanjian kerjasama masih menunggu rincian anggaran dari para sopir. Sejumlah sopir angkutan pelajar gratis di Kota Banjarbaru mendatangi kantor Dinas Perhubungan Banjarbaru untuk mempertanyakan kelanjutan perpanjangan kerjasama mereka dengan pemerintah daerah. Para sopir mengungkapkan kekhawatiran mereka terkait keberlanjutan program yang sudah berlangsung beberapa tahun terakhir. Program angkutan pelajar gratis di Kota Banjarbaru telah membantu meringankan beban orang tua siswa dengan menyediakan transportasi yang gratis bagi pelajar. Namun dengan tidak adanya kepastian perpanjangan masa kerjasama pada akhir tahun 2024 hingga awal tahun 2025, para sopir merasa cemas jika perpanjangan kerjasama tidak segera dilakukan. Ketua Organisasi Angkutan Darat Organda Kota Banjarbaru, Helpin Diansin mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum mendapat informasi resmi terkait apakah program ini akan dilanjutkan atau tidak. Kami harap ada kejelasan agar kami bisa mempersiapkan langkah selanjutnya. Masalah kontrak untuk angkutan Organda, untuk angkutan pelajar di tahun 2025 ini sampai Januari belum ada penyelesaiannya, itu yang mau kita tanyakan. Dishub hendak memaksakan, mau dilayani oleh mereka, tapi kita selaku punya angkutan juga di daerah Kota Banjarbaru dan juga sudah mengharap dari angkutan itu, jadi kita berhendak ada dulu penyelesaian tanda tangan semuanya, baru boleh
dioperasikan. Jadi sebelum ada itu di sekolah yang kita layani tidak boleh dilayani oleh siapapun. Sementara Kadishub Banjarbaru Mirhansyah mengatakan terkait kerjasama dengan angkutan pelajar gratis akan tetap berjalan. Pihaknya masih menunggu rincian anggaran kerjasama dari pihak sopir. Dalam menyusun dokumen KAK segala macam, tapi masih ada satu yang menjadi pertanyaan itu terkait dengan rincian pemakaian 170.000 per hari per unit yang diusulkan oleh Organda. Itu perlu dirincikan itu apa saja isinya, yang yang menjadi harus menjadi kewajiban Pemko yang harus dibayar ke pihak DPJ Organda Banjarbaru. Sopir angkutan pelajar berharap pemerintah kota segera memberikan keputusan perpanjangan kerjasama agar dapat melanjutkan pekerjaan mereka yang sudah memberi dampak positif bagi siswa dan orang tua. Sebagian besar dari mereka mengandalkan program ini sebagai mata pencaharian utama. Selama 3 bulan, Jalan Cemara Banjarmasin terapkan sistem jalur 2 arah. Masih dalam tahap uji coba, rekayasa arus lalu lintas ini kembali terapkan pertanggal 6 Januari 2025 kemarin. Sistem jalur 2 arah di Jalan Kayu Tangi Banjarmasin resmi diberlakukan sejak tanggal 6 Januari 2025 kemarin. Uji coba rekayasa arus lalu lintas ini akan diterapkan selama 3 bulan ke depan. Sebagai salah satu upaya guna mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan itu, Wakasat Lantas Polresta Banjarmasin AKP R. Joko Setiawan menyebut uji coba rekayasa arus lalu lintas ini diberlakukan atas dasar usulan masyarakat setempat, yang nantinya akan dievaluasi sebagai bahan pertimbangan bersama Dishub Kota Banjarmasin akan kelanjutan pemberlakuan jalur. Kemarin karena kita sudah melaksanakan rapat yang ketiga kali, permintaan masyarakat sekitar, kita laksanakan uji coba. Ya, uji coba bahwa Jalan Cemara kita laksanakan 2 arah selama uji coba 3 bulan. Nanti ke depannya bagaimana, apakah membuat nyaman, apa buat lancar, atau ada kendala. Ya kita evaluasi kemungkinan bisa kembalikan ke 1 arah. Mengingat kawasan ini memiliki kondisi jalan yang cukup sempit, terdapat TPS serta banyak pelaku UMKM menjajal dagangannya, masyarakat serta pengendara dihimbau untuk tertib berkendara sebagai antisipasi terjadinya gangguan maupun kepadatan lalu lintas. Saudara, tumpukan sampah rumah tangga hingga styrofoam bekas properti dekorasi berserakan di Jalan Wali Kota Ibnu Sina, Tanjung Pagar. Padahal menurut warga, jalan ini baru saja dibangun untuk menghubung 2 kelurahan dan seharusnya bukan menjadi tempat pembuangan sampah. Belum lama dibangun, Jalan Wali Kota Ibnu Sina di kawasan Tanjung Pagar, Kota Banjarmasin justru dihiasi dengan pemandangan tumpukan sampah. Sampah-sampah rumah tangga yang didominasi plastik hingga bekas perlengkapan dekorasi berserakan di pinggir jalan yang makin hari terus meluber ke tengah jalan. Selain merusak estetika lingkungan, munculnya TPS liar ini disebut pengguna jalan juga mengganggu pengendara yang melintas serta menimbulkan bau tak sedap. Mereka menduga pembuang sampah bukan warga sekitar, melainkan dari kawasan lain yang sengaja membuang sampah di jalan yang baru sekitar setahun dibangun. Meski kerap memergoki dan ditegur, namun tetap saja masih banyak yang nekat membuang sampah di kawasan ini. Bahkan titik tumpukan sampah ditemukan lebih dari 1. Kada pang padahal hitungannya lah, kada cocok aja jalanan di kota ini nah istilahnya. Yalah, baunya kasihan masyarakat nah yalah. Sudah berapa lama nih? Ini sudah hampir 2 bulan lebih nih. Yang kayak ini nah ada di ini lagi nah artinya dibuang baju-baju ke tempat sampahnya sana. Apalagi nama ini kan nama jalannya kan Wali Kota Ibu Sina ya Ibu Sina kan. Nah. Kalau sepengetahuan Bapak nih yang biasa buang di sini warga sekitar atau gimana ini Pak? Orang luar Bang nih kayak nih. Orang luar ya? Ya orang luar kan artinya orang sebangsa sana atau mana-mana kada tahu Bang. Biasanya malam dibuangnya nih. Sekitar 1 bulanan lebih di sana ada juga tumpukannya itu 3 tumpuk. Ini mengganggu nih. Usah serba banyak kan Om. Pengguna jalan berharap pihak terkait segera mengatasi munculnya TPS liar di Jalan Wali Kota Ibnu Sina dengan melakukan patroli hingga memasang kamera pengawas. Sebab
Jika terus dibiarkan dan tidak ditindak, dikhawatirkan makin banyak oknum yang membuang sampah di jalan penghubung dua kelurahan ini. Upaya pemerintah pusat melalui Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat terhadap pelayanan kesehatan gratis bagi yang ulang tahun mendapat tanggapan baik bagi masyarakat, termasuk anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Program kesehatan gratis ini diharapkan dapat sejalan tersedianya fasilitas yang memadai di setiap daerah, termasuk Kalimantan Selatan. Pelayanan kesehatan gratis bagi yang berulang tahun yang menjadi wacana Presiden Prabowo Subianto mendapat tanggapan baik di tengah masyarakat, termasuk unsur legislatif daerah. Anggota Dewan Provinsi Kalimantan Selatan Musthohir Arifin mengatakan dirinya menyambut baik adanya kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberian layanan kesehatan bagi masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang berulang tahun, dapat terrealisasi secara maksimal. Dengan kebijakan ini, pemerintah pusat diharapkan dapat memperbaiki infrastruktur kesehatan, termasuk di Kalimantan Selatan, sehingga program layanan kesehatan gratis dapat berjalan baik. Namun yang terpenting juga bagaimana pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi dapat bersinergi terkait program ini dapat berjalan dengan baik. Selain itu, Musthohir Arifin juga berharap pentingnya keberadaan fasilitas sarana olahraga secara umum untuk menjaga agar masyarakat tetap sehat dan dengan berolahraga. Untuk itu, ke depan diharapkan pemerintah provinsi dan kabupaten kota juga saling bersinergi untuk memperhatikan sarana olahraga yang memadai. Bagaimanapun, olahraga dan kesehatan merupakan satu kesatuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sebagai wakil rakyat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sangat mendukung dengan program Presiden, artinya di bidang kesehatan, yang mana sebagai penunjang juga untuk Indonesia Emas. Ya, nanti kami akan menyikapi program Presiden tentang kesehatan, yang mana prasarana kesehatan ya harus menunjang dan fasilitas yang lainnya juga, serta kita akan edukasi tentang kesehatan juga kepada masyarakat. Kita juga ingin sekali menyiapkan sarana olahraga untuk masyarakat supaya artinya mindset masyarakat tentang kesehatan itu bertambah, karena sangat minimnya fasilitas olahraga di Kalimantan Selatan ini yang membuat masyarakat juga kebingungan untuk melakukan olahraga seperti apa. Musthohir menambahkan adanya keinginan Presiden Prabowo Subianto terhadap pemberian layanan kesehatan gratis bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang berulang tahun, perlu disosialisasikan secara baik, termasuk penyiapan sarana dan anggaran yang maksimal. Selain juga membentuk klaster layanan kesehatan yang sesuai dengan tingkat usia dan kebutuhan layanan agar masyarakat dapat memahami program ini secara merata. Warga Desa Sugatabu Kerabat, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan memiliki kegiatan unik untuk memberantas permasalahan stunting di desanya. Dengan pendampingan mahasiswa, para kader Posyandu rutin mengolah makanan bergizi berbahan dasar ikan sungai. Para ibu kader Posyandu dan PKK Desa Sungai Tabu Keramat, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan ini disibukkan dengan aktivitas pengasapan ikan dalam tungku. Hasil dari proses pengasapan modern ini diolah untuk beragam panganan yang bersumber dari protein hewani. Salah satunya adalah abon ikan. Bahan baku olahan berupa ikan sungai juga merupakan hasil budidaya masyarakat dari pendampingan para mahasiswa. Dalam program Sehat Atasi Stunting atau Promtastiki, selain abon, bahan dasar yang didapat dari hasil mandiri juga diolah menjadi produk lainnya seperti nugget serta pempek ikan, hingga kue berbahan dasar sayuran. Olahan ini tentu menjadi makanan bergizi bagi bayi dan balita dan diberikan sebagai makanan pendamping untuk upaya mencegah stunting. Masyarakat sasaran di Desa Sungai Tabu Keramat ini juga didukung pemanfaatan alat modern untuk menunjang kreasi panganan agar lebih optimal dalam upaya menurunkan angka stunting. Jadi kami ini mendampingi dengan pemanfaatan teknologi yang sudah kami kembangkan, di mana kami sudah mengembangkan mesin untuk pengasap telur. Namun karena di sini kearifan lokalnya adalah tentang ikan, maka alat itu kita modifikasi menjadi mesin untuk pengasap ikan. Tak hanya pemenuhan asupan bergizi, pemantauan tumbuh kembang anak juga dilakukan Posyandu dengan pengukuran ulang berat hingga tinggi badan. Stunting sendiri menjadi salah satu masalah kesehatan serius di Kabupaten Banjar yang prevalensinya masih berada di atas rata-rata nasional.
Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Ketekunan, kehalusan sentuhan, ketelitian, menghasilkan mahakarya. Seni kriya khas Nusantara. Kerajinan khas Banjar, karya cipta seni Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Saudara, rapat paripurna DPRD Kalimantan Selatan tetapkan 5 nama yang menjadi tim seleksi anggota Komisi Penyiaran Indonesia daerah Kalimantan Selatan periode 2025-2028. Rapat paripurna hari ini yaitu dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Kartoyo, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan Habib Hamid Bahashim membacakan laporan usulan penetapan 5 nama calon timsel KPID Kalimantan Selatan di hadapan peserta rapat paripurna. Penyusunan usulan calon timsel ini dibuat dengan mempertimbangkan berbagai hal, termasuk utamanya ialah adanya keterwakilan berbagai unsur. Adapun 5 nama calon timsel tersebut ialah Dr. Andes Haji Muhammad Amin sebagai ketua dari unsur tokoh masyarakat, Efri Rizky Monarsi SKM sebagai wakil ketua dari unsur KPID Pusat, Dr. Haji Muhammad Muslim sebagai sekretaris dari unsur pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Arif Rahman Hakim sebagai anggota dari unsur akademisi, dan Dr. Andes HM Tasrik Usman. Setelah disepakatinya tim sel ini oleh peserta rapat paripurna, pimpinan rapat Haji Kartoyo mengatakan setelah ini akan dilakukan proses-proses lanjutan, termasuk tentang surat keputusan tim sel dan lainnya dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. 123 ayat 1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hulu Sungai Selatan telah melengkapi semua anggotanya. Dengan diangkatnya seorang pengurus Partai Nasdem sebagai pengganti antar waktu anggota sebelumnya yang mengundurkan diri. Risma Fahrianti dari fraksi Partai Nasdem telah resmi menjadi pengganti antar waktu DPRD Hulu Sungai Selatan menggantikan Yopi Alfiani yang mengundurkan diri beberapa waktu lalu karena menjadi calon wakil bupati. Pengangkatan Risma sebagai pengganti antar waktu ini telah berdasarkan surat keputusan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 100.3.3.1/1102/KUM/2024 pada tanggal 23 Desember 2024 tentang peresmian dan pengangkatan pengganti antar waktu anggota DPRD Hulu Sungai Selatan sisa masa jabatan 2024-2029. Pengucapan sumpah janji yang dipimpin Ketua DPRD Hulu Sungai Selatan Ahmad Fahmi dan dirangkai penyerahan surat keputusan Gubernur Kalimantan Selatan serta penyematan PIN kepada Risma Fahrianti kali ini. Sekretaris Daerah Muhammad Nur berharap anggota DPRD pengganti antar waktu bisa mengemban tugas dan amanah dengan baik, serta bisa menjaga kerjasama dengan pemerintah daerah. Kita ucapkan selamat kepada yang bersangkutan. Harapan kita bisa bertugas dengan baik dan bisa membangun kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Selatan dan menjalin kerjasama yang baik dengan DPRD dan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan pelantikan pengganti antar waktu ya. Atas nama Risma Fahrianti menggantikan Pak Yupi kemarin mengundurkan diri karena mencalon wakil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan alhamdulillah
berjalan lancar hari ini. Sementara Risma Fahrianti yang telah diangkat menjadi pengganti antar waktu DPRD Hulu Sungai Selatan dan akan bertugas di Komisi 2 juga menyampaikan amanah ini akan ia laksanakan dengan baik, khususnya dalam hal memajukan pelayanan publik, serta mendukung program pemerintah yang ada di Komisi 2. Iwan Sanusi, TVRI Kalimantan Selatan. Permasalahan angkutan truk over dimension overloading atau ODOL menjadi perhatian khusus Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Menggali informasi lebih dalam tentang hal tersebut, Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang membidangi pembangunan dan infrastruktur kunjungi unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor Anjir Serapat, Kapuas, Kalimantan Tengah. Rombongan Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Alpia Rahman mengaku mendapatkan banyak hal baru dalam hal pengawasan angkutan truk yang odol. Banyak pembelajaran bagi Kalsel untuk mengetahui bagaimana penindakan truk odol ini. Banyak informasi yang didapatkan terkait teknis maupun kebijakan. Alpia menambahkan dirinya tertarik dengan disediakannya gudang bagi angkutan odol. Menurutnya ini adalah solusi yang bagus sehingga truk bisa meninggalkan sebagian barang angkutannya dan kemudian kembali lagi agar tidak terjadi odol. Ini di bawah Kalsel Kementerian Perhubungan, tentu ini menjadi pembelajaran dari kami Kalimantan Selatan, bagaimana penindakan terhadap angkutan yang kemudian dimensi dan lain-lain. Banyak hal yang sudah kami dapat informasi, ada hal yang memang terkait teknis, ada juga yang kebijakan, dan juga tadi disampaikan bagaimana dalam pengelolaan ketika overload terjadi. Ternyata di sini sudah ada gudang beribadah, gudang ketika overload barang bisa diturunkan kembali, nanti pemiliknya yang akan mengambil ke BPTD. Harapannya tentu dengan adanya BPTD ini pengawasan terhadap lebih maksimal, yang mudah-mudahan juga semua pengguna, semua pengusaha bisa bekerja sama lah sesuai aturan, karena dengan berat overload tadi bisa mengakibatkan cepat jalan rusak yang ada di provinsi Kalimantan Selatan. Itu mungkin Pak. Sementara itu, Karsatpel JT Anjir Serapat S. Suko Sungkowo menyambut hangat kunjungan Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Dirinya mengapresiasi dan memberikan ucapan terima kasih atas kesediaan para wakil rakyat untuk berdiskusi dan melihat secara langsung proses yang ada. Saudara, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Selamat datang di Kalimantan nan kaya. Sebuah tanah idaman yang indah bagai permata khatulistiwa. Mari kita mengenal karya seni yang melambangkan keelokan. Beberapa batu yang ada sedikit sugestinya, pertama itu berlian untuk kesucian. Yang kedua itu batu akik untuk kesehatan. Yang ketiga jamrud kebijaksanaan. Yang empat batu safir itu kemakmuran. Rubi merah delima untuk keagungan. Perhiasan yang tidak hanya memperindah penampilan, namun ia juga menghubungkan kita dengan akar budaya. Setiap sentuhan detail mencerminkan warisan dan tradisi kita. Hasil batu permata Martapura mempunyai ciri khas dan identitas tersendiri, hasil tambang dari tanah Borneo, sehingga sangat dicintai oleh para turis domestik maupun mancanegara. Permata Borneo adalah bukti kekayaan ragam budaya. Mutu Manikam, Kilau Tradisi Cinta Negeri.
Ya, saudara, kepedulian terhadap lingkungan meminimalisir terjadinya bencana. Perilaku hidup bersih dan kesadaran dituntut mulai lingkungan kecil seperti di tingkat keluarga. Dan pemerintah mendorong terbentuknya forum masyarakat tangguh bencana di setiap daerah. Seperti di Kalimantan Selatan, pemerintah provinsi bersama kabupaten kota telah membentuk sebagian forum tangguh bencana mulai tingkat desa maupun kelurahan. Perubahan iklim dan perilaku masyarakat yang minim terhadap lingkungan terkadang menjadi sumber bencana. Kurangnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar membuat kerugian besar di belakang hari dengan terjadinya bencana. Kalimantan Selatan sebagai salah satu daerah yang rawan bencana mulai dari banjir dan kebakaran baik hutan dan lahan, bahkan kebakaran bangunan dan rumah menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah. Sementara itu, untuk membentuk kesadaran masyarakat sadar dan tangguh bencana, sebagai salah satu upaya mitigasi dini, pemerintah Kota Banjarmasin dan pemerintah provinsi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) membentuk beberapa forum kelurahan dan desa tangguh bencana, seperti di Kelurahan Telaga Biru, Kota Banjarmasin. Forum tangguh bencana diharapkan dapat mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan terjadinya bencana. Kepala Seksi Pemerintahan dan Masyarakatan Kelurahan Telaga Biru, Mulyanto Hadi menjelaskan, di Kelurahan Telaga Biru Kota Banjarmasin merupakan wilayah padat penduduk dengan jumlah 15.000 jiwa. Dengan kepadatan penduduk ini membuat wilayah ini padat permukiman dan tidak jarang menimbulkan kerawanan bencana kebakaran. Selain itu, Kota Banjarmasin secara umum memiliki sungai yang banyak termasuk di Kelurahan Telaga Biru. Hal ini memberi dampak terjadi banjir dari curah hujan tinggi maupun banjir pasang air laut atau ROB. Dengan telah dibentuknya Forum Kelurahan Tangguh Bencana, masyarakat dapat diedukasi dengan pengetahuan penanganan bencana sejak dini, dengan mitigasi yang tepat, serta membentuk budaya masyarakat yang sadar lingkungan. Jadi dalam hal ini kita Kelurahan Telaga Biru telah membentuk suatu forum, yaitu forum kelurahan siaga bencana. Nah, di situ kita lewat beberapa media sosial kita sampaikan di situ beberapa tentang arahan-arahan yang telah disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin, apa-apa yang perlu disiapkan dan apa-apa saja yang nantinya bisa kita perlukan dalam menghadapi bencana tersebut. Sementara itu, Akademisi Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Mahrus Aryadi mengungkapkan, bencana yang terjadi hampir setiap wilayah termasuk di Kalimantan Selatan dapat merusak ekosistem baik flora dan fauna maupun kehidupan masyarakat. Wilayah Kalimantan Selatan yang topografinya berupa pegunungan dan lahan rawa yang juga memiliki hutan dan lahan gambut yang begitu luas perlu untuk selalu terjaga. Menjaga hutan dari kerusakan dan lahan gambut dapat memberikan manfaat untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan terjaganya serapan karbon. Jadi dengan habitat yang rusak karena ada bencana ini, maka akan mengakibatkan satwa kita juga harus berpindah tempat. Dan ini tentunya akan mengakibatkan perubahan terhadap rantai makanan itu sendiri. Nah, untuk itulah maka kita sebaiknya sebagai manusia tentu berbagi peran, berbagi tempat, dan memelihara habitat-habitat mereka, terutama tentu walaupun kita tidak bisa menghindari bencana itu dari Allah Ta'ala, tapi kita bisa memitigasi, ya, mengurangi besarnya bencana yang akan terjadi di tempat kita. Jadi memang bagaimanapun juga kondisi-kondisi alam ini harus kita mitigasi bersama agar kita juga sebagai manusia selamat dan tentu juga satwa dan floranya juga bisa dilindungi. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Bambang Dedi Mulyadi menambahkan, di awal tahun 2025 ini, pemerintah provinsi tetap melakukan mitigasi bencana secara maksimal dengan penyiapan semua sumber daya mulai dari peralatan dan personil tanggap bencana. Kalimantan Selatan secara umum masih diprediksi mengalami curah hujan yang tinggi dan gelombang pasang air laut yang dapat menyebabkan banjirop. Namun untuk bencana kebakaran lahan dan hutan masih status aman.
Namun dengan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan pembentukan beberapa forum masyarakat tangguh bencana dapat meminimalisir bencana yang dapat terjadi kapan saja. Sesuai harapan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, BPBD sebagai leading sektor dituntut untuk proaktif melakukan mitigasi selain penanggulangan bencana yang terjadi. Alhamdulillah di tempat kami ada namanya program Desa Tangguh Bencana. Desa Tangguh Bencana adalah sebuah program kolaborasi gotong royong antar pemerintah daerah BPBD bersama kabupaten kota setempat. Di mana Desa Tangguh Bencana ini dikelola oleh masyarakat desa setempat. Dari peralatan, terus dari struktur kepengurusan, semua melibatkan masyarakat. Juga ada namanya Kelurahan Tangguh Bencana. Juga ada namanya Kecamatan Tangguh Bencana. Ini sangat-sangat sinkron dengan upaya-upaya nyata pemerintah untuk hadir ke masyarakat. Kami juga ada namanya program Sekolah Aman Bencana. Nah, Sekolah Aman Bencana ini sasarannya adalah di dunia pendidikan. Ya. Jadi kalangan-kalangan pendidikan dari sekolah SD, SMP, SMA, SMK itu kami masuk. Tidak hanya memberikan pengenalan secara sederhana apa itu bencana, bagaimana kita mengatasinya secara mandiri, tapi juga ada prakteknya langsung. Pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden melalui visi dan misinya yang tertuang dalam Hasta Cita, berharap penanggulangan dan pencegahan terjadinya bencana di setiap daerah dapat dilakukan untuk menjaga rusaknya lingkungan dan menghambat pembangunan di masyarakat. Adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan unsur lainnya secara maksimal, ini diharapkan dapat membentuk sebuah kekuatan besar untuk mengurangi terjadi bencana dan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan. Kita beralih ke satu informasi olahraga. Saudara, turnamen sepak bola Liga 4 Indonesia wilayah Kalimantan Selatan dimulai. Untuk grup A telah bertanding kesebelasan Perseka Kandangan versus Balangan FC. Putaran pertama grup A Liga 4 Kalimantan Selatan yang mempertemukan kesebelasan Perseka melawan Balangan FC di Stadion 2 Desember Kandangan. Saat babak pertama berlangsung, masing-masing pemain tampil penuh agresif untuk bisa menciptakan gol terlebih dulu. Bahkan karena permainan dengan tensi tinggi, wasit juga harus beberapa kali mengeluarkan kartu kuning dan beberapa pemain harus ditandu keluar lapangan untuk mendapatkan perawatan karena cedera. Menjelang peluit akhir, babak pertama dibunyikan, kesebelasan tuan rumah Perseka Kandangan berhasil menciptakan gol melalui sundulan kepala dengan memanfaatkan kemelut di depan gawang Balangan FC. Kedudukan 1-0 ini bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, permainan kembali berlangsung dengan adu skill dan taktik kedua tim, khususnya Balangan FC yang tampil lebih agresif untuk bisa menyamakan kedudukan. Gol yang ditunggu akhirnya bisa tercipta menjelang peluit akhir babak kedua dan pertandingan akhirnya berakhir dengan skor 1-1. Putaran selanjutnya, kalau kita masuk 3 besar, kita putaran berikutnya lagi ikut. Mudah-mudahan kita bisa, mungkin itu dari kita. Kan kita dari grup A nih. Iya. Nah, kemudian dari grup B juga ada. Oh iya. Oke, jadi kalau nanti kan ketemu lagi tuh. Oke. Kalau Liga 4. Turnamen sepak bola Liga 4 Kalimantan Selatan yang dilaksanakan oleh Asosiasi Sepak Bola Provinsi atau Asprof PSSI Kalimantan Selatan putaran pertama grup A ini untuk Perseka Kandangan kembali akan melakoni tandang ke Tapin, Tabalong, dan Balangan. Dan untuk putaran kedua akan menjamu PS Tapin dan Tabalong FC. Iwan Sanusi, TVRI, Kalimantan Selatan. Informasi seputar Kalimantan akan kami hadirkan dalam segmen Lintas Borneo. Dari Kalimantan Barat, saudara, harga cabai di wilayah perbatasan Kalimantan Barat, khususnya Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, nyaris mencapai Rp100.000 per kilogram. Tingginya harga ini dikarenakan pasokan cabai dari petani lokal kurang. Harga cabai di pasar tradisional Entikong dan Sekayam alami kenaikan harga yang sebelumnya di kisaran Rp55.000 per kilogram. Sekarang sudah mencapai Rp80 hingga Rp100.000 per kilogram pasca Natal dan Tahun Baru.
Pedagang sayur di Sekayam, Samsuri mengungkapkan pasokan cabai dari luar Kalbar kurang sehingga harga cabai lokal naik drastis. Selain itu, faktor cuaca juga mempengaruhi hasil panen petani cabai di perbatasan. Samsuri mengungkapkan, naiknya harga cabai jelas membuat pedagang kesulitan mendapatkan pasokan, sementara petani cabai lokal juga tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar tradisional 2 kecamatan di perbatasan. Drastis naik Pak, kitaran 110, 120, minimal 100.000 lah. Sejak kapan itu naik harga cabai? Tahun baru sampai sekarang. Apa Bang penyebabnya Bang? Memang pasokan tidak ada, kosong. Yang lokal sekarang pun kosong. Sebelumnya sih sekitar 50-an, 60-an lah paling mahal. Sekarang naik drastis. Sekarang naik drastis, soalnya memang kosong, memang tidak ada barang. Pedagang sayur di Sekayam, Samsuri mengatakan, selama ini pasokan cabai umumnya didatangkan dari luar Kalbar. Sejak Natal dan Tahun Baru, pasokan kurang menyebabkan harga cabai tinggi di perbatasan. Tim Liputan TVRI Kalbar melaporkan. Realisasi program Presiden Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis resmi berlangsung. Mitra Badan Gizi Nasional akan mendistribusikan ribuan porsi makan bergizi gratis untuk ribuan siswa-siswi serta ibu hamil di Nunukan Selatan dalam sepekan ke depan. Program Presiden Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis resmi dilaksanakan di wilayah Kabupaten Nunukan. Sementara ini, pelaksanaan itu terfokus pada wilayah Kecamatan Nunukan Selatan yang terdapat kurang lebih 2.600 siswa-siswi SD, SMP, dan SMA. Selain itu, untuk ibu hamil akan didistribusikan sebanyak 300 porsi per harinya. Pada pelaksanaan perdana ini akan berfokus pada siswa-siswi sekolah dasar lantaran angka stunting rentan terjadi pada usia jenjang SD. Pemerintah juga menyoroti terkait dengan standar menu makanan yang terdiri dari nasi putih, sayur tumis kacang panjang, ayam goreng tepung, dan sepotong semangka dengan kisaran harga Rp10.000. Batas waktu istirahat itu hanya 20 menit. Tentu kan ini kita melihat hari ini bahwasanya membaginya juga perlu waktu. Pasti jam istirahatnya Pak ya? Jam istirahat ini mungkin yang harus dia siapkan ya, supaya tidak terganggu jam belajar anak. Untuk perdana ini berapa banyak sekolah Pak? Ini ada sekitar 6, kalau tidak salah itu ada 4 SD dan 1 SMP dan 1 SMA. Jadi SMP 4, SMA 2. Kalau SD-nya 1, 2, 3, dan 5. Ya. Kurang lebih sekitar 3.000. 3.000 orang. Ini per menunya 10.000 itu Pak? 15 katanya. 15. Tapi kan ada belanja lain-lain ya untuk personal. Dan dari APBD belum ada plot anggaran? Memang belum ada. Belum kegiatan Pemda belum ya? Karena kita kan belum ada petunjuk dari pemerintah pusat seperti apa dalam hal untuk makan gratis ya. Saya kira itu. Jadi kita hanya memantau aja hari ini dan sambil membantu apa yang perlu kita lakukan. Wakil Bupati Nunukan Hanafiah juga mengatakan bahwa pihaknya akan terus meninjau berlangsungnya program itu untuk memastikan dalam pelaksanaan MBG ini dapat berjalan dengan lancar serta memenuhi prosedur yang telah diperintahkan dari pusat. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Saudara, pelaksanaan makan bergizi gratis di kawasan delineasi Ibu Kota Nusantara pada awal tahun 2025 ini masih belum terlaksana dan masih dalam penyesuaian. Dari pelaksanaan ini seluruhnya ditangani oleh pihak pemerintah daerah induk IKN dan dalam hal ini pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Program makan bergizi gratis untuk siswa telah resmi diluncurkan di sebagian daerah di Indonesia. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan kesempatan belajar siswa. Akan tetapi di Ibu Kota Nusantara, program makan bergizi gratis untuk siswa belum terlaksana. Kepala Sekolah SMA Negeri 3 PPU Yuspa menyatakan, kami sangat mendukung program ini dan semoga cepat terlaksana di Ibu Kota Nusantara karena akan membantu siswa dari keluarga kurang mampu dan meningkatkan konsentrasi belajar. Pelaksanaan makan gratis di Sepaku, informasi terakhir yang saya dapat itu dulu itu akan dijalankan oleh otorita Ibu Kota Nusantara sehingga
pada saat itu pernah diadakan pelatihan untuk memasak makanan bergizi. Untuk saat ini belum ada lagi informasi lanjutan apa yang akan dilaksanakan untuk proses pengadaan makanan bergizi tersebut. Mungkin yang ada saat ini masih koordinasi di intern Otorita Ibu Kota Nusantara. Sementara itu, Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat, Alimuddin, menegaskan bahwa pelaksanaan program makan siang bergizi untuk di kawasan deliniasi IKN saat ini merupakan tugas dari pemerintah daerah, baik itu Pemkab Penajam Pasir Utara, Pemkab Kutai Kartanegara, dan juga Pemprov Kalimantan Timur. Hari ini sekolah-sekolah itu masih milik pemerintah daerah, ya. Jadi masih miliknya BPU, masih miliknya Kutai Kartanegara, masih miliknya juga provinsi. Oleh karena itu seharusnya ada, gitu ya, sudah ada. Gitu. Karena kami belum bisa masuk ke sana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Pasal 39. Ini masih tanggung jawabnya pemerintah daerah. Sampai kita nanti ambil alih secara keseluruhan dengan Pemdasus. Pihak sekolah berharap program makanan bergizi gratis ini dapat terlaksana dengan baik dan bermanfaat bagi siswa di Ibu Kota Nusantara. Tim Liputan TVRI Nusantara melaporkan. Saudara, sebelum mengakhiri Kalimantan Selatan hari ini, kita ikuti kilas balik berita utama hari ini. Beberapa catatan akan dijadikan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyambut baik keberadaan pemuda tani. Kena tipu pengusaha catering di Banjarbaru rugi belasan juta rupiah. Demikian Kalimantan Selatan hari ini, saya Mela Azadi atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Bandua.